Teman-teman, tahun 2025 itu buat kita itu ya adalah momentum. Ya, momentum itu adalah kejadian-kejadian yang ada di sekitar kita, gitu. Ya, tapi waktunya Tuhan itu terus berjalan tanpa dibatasi oleh momentum seperti pergantian tahun atau apakah kita ulang tahun, gitu kan? Jadi kita ulang tahun atau tahun berulang itu hanya momentum, ya, di dalam hidup. Gitu. Tetapi um, setiap hari, setiap hari itu adalah hari-hari yang punya arti yang sama dalam hidup kita, punya arti yang sama. Artinya sama dalam arti apa? Dilihat dari bagaimana Allah merancang hari-hari itu. Saudara ada di sini yang tahu bagaimana Allah merancang hari-hari saudara? Tidak tahu. Tidak tahu. Ada yang tahu? Background saya ini, saya sengaja pasang ini. Ada Yeremia 29 ayat 11. Ada saudara yang tahu bagaimana Tuhan merancang akan hari-hari yang saudara lewati? Hmm? Jangan damai sejahtera akan hari depan yang penuh harapan. Iya, ada penjelasan yang clear, saudara. Ya, penuh harapan. Jadi besok pasti penuh harapan. Lusa pasti penuh harapan. Gitu. Jadi hari kita itu dirancang oleh Tuhan penuh dengan harapan. Gitu. Itu penting sekali bahwa ada harapan-harapan yang Tuhan sedang sediakan gitu di dalam hidup ini. Nah, pengharapan yang paling hakiki di dalam kehidupan seorang murid Yesus itu apa, saudara? Nih, misalnya kan besok ya hari kan, lusa tuh juga hari, gitu. Apa pengharapan yang paling hakiki, ya, bagi seorang murid Yesus? Yang paling penting gitu, yang paling diinginkan gitu, bagi seorang murid Yesus itu apa? Hmm? Yerusalem baru. Yerusalem baru. Boleh? Ada yang lain nggak jawabannya? Seorang murid Yesus, gitu. Apa yang paling diharapkan, yang paling diinginkan, gitu. Mengenai hari itu datang, misalnya besok atau lusa, gitu. Atau hari berikutnya, apa kira-kira yang paling diinginkan seorang murid Yesus? Pulang ke rumah selalu bersama-sama dengan Yesus. Yerusalem baru, pulang ke rumah Bapa. Pak Tadus bilang apa? Bersama-sama dengan Selalu ingin bersama-sama dengan Yesus. Selalu ingin bersama-sama dengan Yesus. Jadi saudara menarik tiga jawaban itu ya. Tiga jawaban itu tidak sama. Tapi tiga jawaban itu juga tidak salah. Tapi jawaban ini itu seperti berurut. Yanti bilang Yerusalem baru. Satu tempat. Gitu satu tempat. Seperti gini nih. Yanti pengennya apa di akhir tahun ini? Uh, pulang ke mana kamu? Rote ya? Atau Alor? Alor. Eh? Alor. Alor. Misalnya, akhir tahun ini Yanti pulang ke Alor. Misalnya. Sama tuh kan? Yerusalem baru. Terus Pak Daniel bilang gini nih, ke rumah Bapak. Gitu. Ke rumah Bapak. Mira ditanya, apa yang paling kamu inginkan di akhir bulan ini? Mira jawab begini, pulang ke rumah Bapak. Gitu kira-kira kan? Saudara tangkap ya, beda ya. Yanti bilang pulang ke Alor. Mira bilang pulang ke rumah Bapak. Gitu ya. Ya, Pak Daniel tadi bilang ke rumah Bapak, jadi harus dipotong di situ. Pak, yang ketiga, saya tanya misalnya Rida atau Yulia, uh, di akhir tahun ini mau apa? Dia bilang mau ketemu Mama.
Gitu. Kira-kira itu jawaban berbedanya jawaban-jawaban yang saudara kasih tadi dengan semua jawaban tadi. Yerusalem baru, rumah Bapa, sama rindu ketemu Yesus. Perhatikan nggak? Ketiga jawaban ini, itu kan pengharapan kita kita semua gitu kan. Tapi ketika jawaban ini tuh memberikan satu tanda loh, saudara. Satu tanda, memberikan satu eh, indikasi, tanda-tanda atau indikasi seberapa kita itu dapat menghadapi kehidupan ini. Saudara coba renungkan kata-kata itu. Nih ya, hari-hari yang akan kita lewati. Ya, saudara tahu kan? Kita ulang tahun, tahun juga berulang. Ya, tahun berulang itu ya ganti tahun, kan? Ada ganti tahun, ada tahun kita yang ganti, kan? Ketika kita ulang tahun, kan? Itu momentum. Tapi hari-hari dalam hidup kita yang kita lalui, itu adalah semua berarti di hadapan Tuhan. Dan bagi kita, kalau itu berarti di hadapan Tuhan, maka bagi kita, kita harus membuatnya itu bermakna, kan? Ya, harus bermakna. Nah, bagi saya dan saudara, seorang pengikut Kristus, gitu. Nah, sebelum kita lanjut ya, kenapa saya dan saudara disebut pengikut Kristus? Siapa di dalam Alkitab yang disebut pengikut Kristus? Murid. Kristus. Murid, ya. Yang disebut pengikut Kristus itu adalah murid, gitu. Pengikut Kristus ini adalah murid. Pengikut Kristus ini di dunia ini disebut apa, saudara-saudara? Hah? Kristen. Disebut Kristen. Jadi di dalam tahun 2025 ini teman-teman, kita akan tiktokan begini. Bukan TikTok ya, hanya tiktokan. Udah kepikiran sih ya, ngomong sama Pastor Lepri, bagaimana kita kalau kita live di TikTok? Tapi cuma 8 orang kan. Pertama, Pak Daniel nggak mungkin mau diturunin, ya kan? Kedua, Pak Tadus nggak mungkin mau diturunin, kan hanya 8 orang kan? Ya. Nah, apalagi kalau Asti naik, udah kan? Jangan turunin saya, Bapak kan? Pokoknya dia mau mengudara terus, ya. Jadi saya pikir nanti kalau kita sudah di YouTube seperti biasa baru ke TikTok ya. Tapi akan berbeda. Tahun ini akan berbeda ya. Saudara, ini mulainya aja sudah berbeda ya. Di depan kita tidak ada nyanyi-nyanyi, nggak ada ya. Karena kita mau supaya jam 1,5 jam sudah selesai ya. Jadi jam 21.30 udah selesai, dan juga di Kupang 22.30 udah selesai ya. Kita usahakan seperti itu ya. Nah, jadi di dalam setiap session, setiap malam kita itu akan seperti ini, kita akan tanya jawab. Ya, saya akan mengantar seperti itu dan kita akan mendalami. Dan itu pertanyaannya real setiap kita. Nah, sambil saya bawa ya di dalam tema besar tahun ini, ya, tema besar tahun ini. Hari depan yang penuh harapan. Oke? Tema besar kita tahun ini adalah hari depan yang penuh harapan. Jadi saudara, kemarin saya live, saya angkat kata-kata kita mengeluh dalam hati. Seorang hamba Tuhan langsung bicara, Pak Hens, kita nggak boleh mengeluh. Amin, ya. Betul, kita nggak boleh mengeluh. Kenapa kita tidak boleh mengeluh? Karena apa, saudara? Karena hari-hari kita itu dirancang penuh dengan harapan. Kan kebayang nggak? Ya, Yeremia 29 ayat 11 kan? Katakan bahwa rancangan yang ada padaku mengenai kamu itu adalah rancangan damai sejahtera. Nih, saya sengaja pasang ini di belakang ya. Kita akan menghidupi setiap firman
Kita akan menghidupi setiap firman yang sudah kita dengar selama ini. Firman itu harus hidup. Firman itu tidak boleh hanya di dalam diri kita loh, saudara. Amin. Saya pernah diskusi lama sekali ya di live di TikTok itu dengan seseorang yang merasa punya masalah gitu, punya masalah yang dia bilang dia tertekan dengan masalah itu. Tetapi pengetahuannya banyak, saudara. Pengetahuannya banyak. Tapi dia bilang, saya itu punya masalah yang saya itu tertekan gitu. Saya merasa tertekan. Nah, saudara bisa bayangkan nggak? Firman yang hidup itu ada di mana kalau begitu? Oke, firman yang hidup itu ada di mana? Jauh melebihi firman yang hidup itu, saudara. Sebelum firman itu kita dengar firman itu. Dan kemudian firman yang kita dengar ini itu menyatu dengan batin kita atau roh kita, maka dia bangkit seperti keyakinan, ya kan? Keyakinan. Nah, itu yang disebut iman, kan? Firman yang kita dengar masuk di dalam roh kita itu jadi iman, keyakinan, iman, ya. Percayanya kita gitu. Ya, tapi jauh sebelum itu, jauh sebelum semua itu ada, saudara belum ada, firman itu belum dinyatakan, sekalipun sudah ada, Elohim, ya, Elohim, Yod Hevave itu, Yehova itu sudah merancang, gitu, sudah merancang. Satu rancangan yang apa namanya, rancangan damai sejahtera. Dan rancangan damai sejahtera ini tuh hari-harinya itu namanya penuh harapan. Ya, jadi maka saya memberi tema kita tahun ini itu adalah hari depan yang penuh harapan. Ya, hari depan yang penuh harapan. Nah, saudara, apa yang membuat hidup kita sebagai murid Kristus memiliki hari depan yang penuh harapan? Itu kita akan cerita malam hari ini dan hari-hari yang akan datang. Tapi sebelum lanjut, di depan kita tadi sudah katakan kan, apa yang membuat kita disebut pengikut Kristus? Apa yang membuat kita disebut pengikut Kristus? Kita menjadi murid dan mengikuti teladannya. Ya, karena kita menjadi murid. Gitu ya. Pengikut Kristus itu murid Kristus. Gitu. Nah, pengikut Kristus ini namanya murid Kristus. Nah, murid Kristus ini untuk pertama kalinya di Antioquia disebut Kristen. Ya kan? Ya. Itu penting itu. Jadi kalau kita ditanya gitu ya, saudara, sebenarnya pokoknya renungan-renungan kita ini renungan yang sederhana, renungan yang renungan yang adalah kehidupan sehari-hari yang saudara dan saya itu harus memiliki pengetahuan yang benar, memiliki keyakinan yang teguh di dalamnya, dan satu lagi dapat menyampaikan atau mengabarkannya gitu. Ya, dapat mengabarkannya. Jadi agama kita Kristen. Itu luar biasa. Itu sama persis dengan bahwa kita memang orang Kristen. Ya, untuk pertama kalinya di Antioquia murid-murid itu disebut Kristen. Ya, Kisah Para Rasul 11 ayat 26. Ya. Untuk pertama kalinya. Jadi saudara dan saya, ya. Kenapa saudara dan saya disebut Kristen juga? Kan saudara bukan termasuk orang-orang di Antioquia waktu itu. Kenapa nih kita disebut Kristen juga nih? Sementara kita bukan orang-orang yang waktu itu juga ada di Antioquia. Ya kan? Coba ada kita pengikut Kristus, Pak. Kenapa? Atau kita pengikut Kristus. Karena kita pengikut Kristus. Itu menarik ya. Ya, jadi kita disebut juga Kristen karena kita pengikut Kristus. Bagaimana caranya sampai kita jadi pengikut Kristus?
melalui ajarannya dari para rasul, Pak. Betul. Ya, ini teman-teman nih jawaban-jawaban ini tuh tidak bisa dilangkah-langkahin. Kita jadi Kristen karena kita juga jadi pengikut Kristus. Ya, karena kita mendengar ajaran-ajaran dari para rasul. Ya, ajaran-ajaran dari para rasul. Nah, para rasul ini adalah murid. Ya, para rasul ini adalah murid. Oke? Ya, para rasul ini adalah murid. Jadi kita pengikut Kristus karena kita adalah murid. Dan murid-murid ini adalah para rasul. Dan kita ya menerima pemberitaan itu dari para rasul. Kita jadi Kristen. Kan kita menjadi pengikut Kristus. Ini kan harus menjadi, kalau kita menjadi pengikut Kristus, emang apa? Emang ada apa kalau kita jadi pengikut? Kalau bedanya apa orang yang ikut pengikut Kristus atau murid Kristus dengan bukan murid Kristus atau bukan pengikut Kristus? Hmm? Jawaban-jawaban kita ini pasti kita jadi merasa nanti, oh iya ya, saya murid Kristus, saya pengikut Kristus. Kenapa beda? Kalau tidak ada bedanya, oh berarti tidak perlu. Kan tidak perlu punya sikap yang berbeda. Tapi kalau kita ini berbeda, maka kita harus punya sikap yang berbeda. Ya, menghadapi masalah berbeda, melihat hari-hari yang akan kita lalui itu berbeda. Kita melihat esok itu berbeda. Ya kan? Kira-kira perbedaannya apa? Kita nih pengikut Kristus, kita ini murid. Gitu. Apa Ya, Gimana Pak? ya, saya menjadi murid, menjadi pengikut Kristus karena saya punya pengharapan untuk dimuliakan bersama-sama dengan Yesus Kristus. Oke, itu dengan memiliki pengharapan untuk dimuliakan bersama-sama dengan Kristus, terus gimana? Kenapa Pak? Bagaimana Bapak berbeda dengan orang lain yang bukan murid, yang bukan pengikut Kristus gitu? Mengikuti jejak Kristus dengan mengenakan firman setiap hari. Kalau Bapak sudah mengikuti jejak Kristus dan mengenakan firman setiap hari itu, terus apakah Bapak akan berbeda dengan orang lain? Coba yang lain. Ya, pasti berbeda. Berbeda. Perbedaannya apa ya? Dari sikap hidup hari-hari, interaksi dengan orang itu pasti berbeda. Respon juga berbeda. Sebelum keluar ke orang, mengenai diri sendiri dulu, apa yang berbeda? Saudara murid Kristus, pengikut Kristus, apa yang berbeda mengenai diri sendiri? Saya jadi berbeda dengan orang lain yang tidak ikut Kristus, dengan orang lain yang bukan murid Kristus, apa yang berbeda? Apa yang paling pertama berbeda? Ada sukacita di dalam hati ini, di dalam ini. Itu adalah ekspresi, ya kan? Kita akan masuk ke situ. Apa yang paling dasar berbeda, teman-teman? Nih, aku murid Kristus, saya itu, oke. Saudara lihat ya chat di bawah dari Rahel. Kita punya identitas yang baru. Jangan ini yang saya bilang, kan kita udah sering ngomong. Ini semua kata-kata ini sudah sering banget kita ngomong. Tapi kita itu sekarang mulai tahun 2025 kita susun rapi. Susun rapi. Supaya kalau disusun rapi menjadi bangunan yang kuat kokoh dan tidak ada yang bisa menggoncangkan. Gitu. Ya. Tidak ada yang bisa menggoyahkan gitu. Oke? Saudara tahu nggak yang saya maksud ini? Bahkan persoalan dunia juga tidak bisa menggoyangkan gitu. Ini saya tuh sering ya. Ini penting saudara. Ini penting sekali. Untuk apa kita punya pengetahuan rohani? Coba cerna kata-kata saya ini. Untuk apa saya dan saudara punya pengetahuan rohani? Punya firman. Yang katanya firman itu hidup. Mohon maaf ya.
sementara saya dan saudara lemah, mati di hadapan permasalahan. Coba, ini kan yang jauh lebih penting, ya kan? Dibanding segala sesuatu yang lain itu. Nah, makanya yang paling penting deh ya, yang paling penting yang kita sadari ini semua ya. Rida masih ikut saya? Kalau iya, lambaikan tangan. Oke, ya. Coba renungkan ini, teman-teman. Yang paling penting itu adalah identitas yang baru. Kan? Kita tuh punya identitas. Dan ini ayatnya ada di dalam Kolose 1 ayat 13. Sejak saya dan saudara menerima Yesus, saudara dipindahkan dari kerajaan kegelapan ke dalam kerajaan anaknya. Ya, Yesus menjadi raja di satu kerajaan. Di sebelah kanan Bapa di surga. Di tahta itu. Dia terus mengembalakan saya dan saudara. Jadi artinya apa? Saya dan saudara ketika mengikut Kristus, ketika menjadi murid Kristus, saudara punya new identity. Memiliki identitas yang baru. Saya tanya sekarang, identitasnya apa? Jangan sampai Yanti udah pulang ke Alor, balik, itu jawaban tinggal di Alor. Karena kemarin-kemarin Yanti yang jawab ini pertanyaan. Identitasnya apa? Mira langsung ketawa-ketawa nih. Identitasnya apa kita sekarang? Warga kerajaan Allah. Iya, kita kewargaan kita Di surga. di dalam surga. Coba baca Filipi 3 ayat. Filipi 3 ayat 21. ayat 20 atau 21. Jadi ingat teman-teman ya, ketika kita nih ya di dalam keadaan yang paling ya yang kan tidak tertutup kemungkinan loh, ya. Semakin saudara ini semakin banyak gini, semakin berumur ya, semakin bertambah umur, itu daftar masalah itu semakin banyak gitu. Kan semakin berumur ya. Coba tanya nih Pak Daniel, Pak Tadus, Ko Afi, si adakah? Itu semakin berumur semakin tambah gitu. Semakin tambah. Kalau umur masih di tengah-tengah itu karena dia berkeluarga, kemudian punya anak. Waduh. Pastor Lepri sedang mau punya anak kedua. Saya pas lihat dia ketawa-ketawa. Saya bilang, selamat datang di kebenaran. Selamat datang. Betulan, tanya dia, saya kan baru tahu. Saya langsung, selamat datang. Ya, tapi ini. Itu dulu. Pokoknya, ini yang penting, ini yang pentingnya. Saudara jangan tolak realitas. Ingat, ini yang saya juga mau katakan di sini selalu tuh. Saya diingatkan selalu sama Tuhan. Katakan kepada mereka bahwa ini realitas. Ini kenyataan. Kata anak-anak muda, ini kehidupan. My life. Ada yang udah ikut. My life. Gitu. Ini kehidupan. Gitu. Itu harus dihadapi. Itu realitas. Ya. Nah, saya mau, saudara, seperti Tuhan mau, saudara itu menjadi pemenang dan penakluk kehidupan itu. Itu yang Tuhan mau. Itu yang Tuhan mau. 8 kali di dalam kitab Wahyu dikatakan, barang siapa yang menang. Barang siapa yang menang. Jadi, waduh, nanti kita akan bahas.
Makanya tahun ini tahun bakal seru ya. Kalau Tuhan masih kasih izin tahun depan lagi, pasti keseruan itu akan berlanjut. Bahwa kemenangan-kemenangan itu yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Nah, kalau ada kemenangan berarti ada pertandingan. Dan pertandingan itu adalah realitas yang kita hadapi setiap hari kita. Setiap hari kita hadapi. Jadi sebenarnya saya juga termotivasi nih, saudara-saudara. Termotivasi. Ini kan orang di sini nggak banyak, sedikit sekali lah boleh dibilang ya. Tapi lebih banyak dari jumlah murid Yesus kan, jumlah rasul tuh. Makanya saya bilang sama pastor kemarin, ini kita harus selesai dengan 12 dulu. Kalau 12 tidak jadi, nggak ada angka lain, nggak ada 70, nggak ada 200 gitu. Gitu kan? Apalagi sampai ke ujung bumi, nggak ada. Nah, bagaimana menyelesaikannya itu? Ya, harusnya kita hadapi ini. Makanya kita harus kembali seperti jemaat mula-mula. Harus. Ya. Masalah itu dihadapi. Bukan berarti masalah itu selesai loh, saudara. Saya ulang kata-kata ini ya, penting sekali ini. Ini penting sekali. Karena banyak sekali, nah itu yang saya bilang tadi ya, sampai lama sekali live itu, menghadapi live diskusi gitu ya di TikTok itu, karena orang itu memiliki perspektif yang berbeda. Dia pikir dapat menghadapi masalah itu adalah masalah itu selesai gitu. Padahal tahu nggak, saudara, kita itu menghadapi masalah itu maksudnya apa? Kita mampu untuk menaklukkan masalah itu. Ya. Artinya kita tidak terikat oleh masalah itu. Artinya masalah itu tidak kemudian mengintimidasi kehidupan kita. Lebih lagi dari itu, kita sebagai anak-anak Allah, kita sebagai murid-murid Kristus, kita sebagai pengikut Kristus tidak digoncangkan karena masalah itu. Nanti kita akan belajar itu nanti. Maksudnya apa sih Pak? Tidak tergoncang dan tidak terintimidasi, apa sih gitu? Apa maksudnya? Singkat aja di situ. Yesus bilang kepada murid-muridnya, jangan gelisah hatimu, jangan gentar hatimu. Kalau orang sampai bisa gelisah, gentar hatinya gitu, itu artinya diintimidasi oleh masalah itu. Nah, bagaimana caranya? Bagaimana caranya? Yang kedua, kemarin ini saya diskusi dengan beberapa orang. Saya terlalu yakin dan saya tidak punya keyakinan lain bahwa kalau saudara benar-benar mengikut Yesus, murid Kristus, saudara tidak mungkin tidak dicukupi oleh Tuhan. Tidak mungkin. Saya tidak pernah mendapati di dalam firman Allah, saudara tidak dicukupi. Ya, saudara pasti dipelihara. Nggak mungkin. Gitu. Ya, makanya kita harus berangkat dari dasar ini. Dasar ini tuh benar-benar nggak boleh shaking, nggak boleh goncang, nggak boleh goyang. Gitu. Nah, saya ingin sekali membangun dari dasar. Melihat kita udah punya banyak materi kita itu benar-benar ya, bahkan tidak banyak diajarkan di gereja-gereja, tapi saya ingin masuk ke dalam bagaimana firman itu hidup di dalam kita gitu ya. Jadi kita harus mulai dari dasarnya ya, dasarnya. Apa yang menjadi benar-benar berbeda? Saya ikut Yesus, saya jadi murid Kristus, apa yang berbeda? Satu hal pertama ya, identitas saudara. Kewargaan saudara itu adalah di dalam surga. Ada yang bisa baca Filipi 3 tadi? Filipi 3 ayat 20, karena kewargaan kita adalah di dalam sorga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai Juru Selamat. Amin. Ayat itu teman-teman, ya, ayat itu seperti menyimpulkan awal dan akhir, ya. Sekarang ketika kita memiliki identitas baru, identitas itu adalah kewargaan. Kewargaan kita dirubah loh, kewargaan kita di dalam surga. Nah, ini kewargaan ini tiba-tiba berubah karena apa?
Coba baca Kolose 1 ayat 13. Itu ayat-ayat itu kita sudah bahas semua ya sejak 2-3 tahun yang lalu loh. Ya. Kita kembali refleksi itu di dalam diri. Refleksi dan biarkan itu hidup. Ya. Ingat ya teman-teman, saya itu sebenarnya ingin menyasar satu titik yang benar-benar fatal dan vital. Saya ulang ya. Saya ingin menyasar satu keadaan rohani yang 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 fatal dan vital, saudara. Ya, yang sangat vital. Yaitu apa, saudara? Orang nggak pernah yakin. Orang yang nggak yakin bahwa kalau saya ikut Yesus sungguh-sungguh, saya tidak mungkin kekurangan. Itu orang nggak yakin. Saya bilang itu dia nggak punya iman, saudara. Nah, kita ingin masuk ke titik itu. Dan kita buktikan Tuhan sungguh-sungguh ada di situ ketika kau ikut Yesus sungguh-sungguh. Jadi murid sungguh-sungguh. Kasih tahu saya kalau Tuhan tidak turun tangan. Itu penting sekali itu. Kita harus pegang itu. Sehingga dari titik itu kita membangun. Nggak ada bangunan yang bisa dibangun tanpa dasar. Nggak bisa. Nggak bisa. Itu. Ya. Kolose 1 ayat 13 berkata, Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. saudara, jadi ia itu Elohim, Bapa, gitu ya. Dia itu Bapa, ya. Bapa yang melepaskan kita dari kegelapan. Melepaskan. Sedikit kita singgung malam hari ini ya, sebelum kita meluncur jauh bebas ya, dengan My Life ya. Jadi bagus juga nih ya. Boleh juga dikasih tema khusus tahun ini My Life. Kayaknya menarik tuh. Menarik sekali itu. Buat saya menarik karena fondasi itu tidak mungkin ada di luar, pasti di dalam. Di dalam, pasti ada di dalam. Dan saudara tahu nggak? Kalau fondasi saudara kuat, Allah 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 itu mau membangun banyak hal di dalam hidup saudara. Ada banyak rancangannya yang ingin dia kerjakan di dalam saya dan saudara. Itu luar biasa. Jadi ada yang namanya divine promotion. Jadi nanti kita akan bicara itu ya, divine way, divine protection, divine promotion. Bagaimana promosi ilahi itu? Bagaimana proteksi atau perlindungan ilahi itu? Nah, Dorcas ingat itu kata-kata yang saya Tuhan bisa membiarkan kita ketemu jalan buntu atau jalan berputar gitu. Karena apa? Karena dia sedang mempersiapkan kita gitu. Ya. Dan ini indah gitu. Mempersiapkan kita tuh indah. Kita bisa nikmati persiapan itu. Saudara, semua persiapan ini itu semua bicara mengenai penderitaan. Dan tidak ada penderitaan yang tidak memunculkan kemuliaan. Tidak ada. Gitu. Jadi kalau Tuhan itu membuat kita, mempersiapkan kita, itu adalah keadaan. Nah itu pasti nyambung dengan semua materi yang kita bahas. Tetapi kita harus benar-benar hidup. Ia melepaskan kita dari kegelapan, ya, dari penguasa kerajaan angkasa. Jadi kegelapan ini kegelapan ini itu dikuasai oleh kerajaan angkasa. Jadi poin 1 di sini ya, saudara. Poin 1. Saudara harus pelihara ini. Keyakinan ini harus saudara pelihara. Supaya apa? Iblis dan sekutunya ya, tidak dapat mengisi kehidupan saudara. Itu penting sekali saudara ya.
Saudara nggak bisa takut dengan yang namanya kegelapan, kuasa-kuasa yang ada di dunia. Oh, yang ini, saudara nggak bisa takut. Identitas baru, identitas baru. Saudara itu menjadi milik. Saudara ketika memiliki identitas baru, saudara itu menjadi milik. Itu. Dan milik itu namanya, dan milik ini itu dimeterai, diberi tanda, dimeterai, diberi tanda. Efesus 1 ayat 13. Efesus 1 ayat 13. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu, di dalam Dia kamu juga ikannya itu. Luar biasa kan? Jadi saudara dimeterai. Apa gunanya ini? Dimeterai ini. Coba baca ayat 14. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan. Jadi meterai ini gunanya untuk jadi milik. Jadi milik. Dan saudara kalau jadi miliknya, saya ulang saudara ya, saya ulang ya. Saudara memiliki identitas baru, identitas baru. Karena saudara telah dipindahkan dari kegelapan, dilepaskan dari kegelapan, masuk ke dalam kerajaan anaknya. Dan itu kenapa bisa terjadi? Karena saudara dan saya dimeterai. Dimeterai. Nah, dimeterai ini untuk jadi milik. Nah, sekarang, kalau sudah jadi milik, ini apa nih? Artinya apa nih? Jadi milik. Nah, saya ingin saudara baca Yohanes pasal 10 ayat 28 dan 29. Suara dari tempatnya Bu Lina sama Pak Tadus itu seperti suara dari surga ya. Kalian dengar nggak sih? Ya? Bergemahnya tuh kayak, coba Bu Lina baca lagi coba. Apalagi kan Bu Linanya nggak kelihatan di layar. Jadi kita kan kayak itu gitu. Saudara kan di sini mungkin nggak tahu kan, ada yang nggak tahu kalau suaranya dari Pak Tadus kan? Silakan. Yohanes pasal yang ke-10 ayat 28 dan 29. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Saudara bisa perhatikan bagaimana Kolose 1 ayat 13 sama Yohanes 10 ayat 29 nyambung. Coba ulangi Yohanes 10 ayat 29. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Coba baca Kolose 1 ayat 13. Ianya diganti Bapa. Bapa telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan. Ulangi Bu, tadi terputus depannya. Bapa telah dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Amin. Coba bisa lihat ya. Jadi milik ini jadi penting gitu. Menjadi milik itu jadi penting karena apa tadi? Ya, Bapa itu melepaskan kita dari kegelapan dan memindahkan kita. Nah, sekarang anaknya bilang apa di ayat 28 tadi? Aku memberikan. Ya? Dan tidak seorang pun yang katanya apa? Dapat merebutnya dari dalam tanganku. Ya, yang saya suka di ayat 20 tadi ya. Apa? Dan tidak seorang pun tidak
dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Milik, dimeterai jadi milik. Gitu. Saudara, identitas itu sempurna. Bicara identitas saja sebagai dasar itu sempurna. Sesempurna itu. Sesempurna itu. Dan gini loh, memang ada penguasa kegelapan. Realitas itu ada di sekitar kita. Tapi tahu juga kebenaran bahwa Bapa sudah pindahkan kita dari situ ke dalam kerajaan. Terus kita menjadi murid-murid Kristus, kita punya identitas baru di situ. Dan identitasnya kita dimeterai. Dan meterai itu artinya miliknya dia. Woi, milik mereka yang diberikan oleh Bapa kepadaku tidak ada yang dapat apa? Merebutnya dari tangan Bapa. Apa yang dapat memisahkanku? Pak Tades. Apa yang dapat memisahkan dari kasih-Mu, Tuhan sahabatku? Kelaparan, ketelanjangan, tak satu pun, tak satu pun. Tiada satu pun sepertiga Kau sahabat yang sejati. Dalam bahaya Kau menggendongku, Engkau Yesus sahabatku. Apa yang dapat memisahkan dari kasih-Mu, Tuhan sahabatku? Keniayaan, penderitaan, tak satu pun, tak satu pun. Tiada satu pun seperti Kau Yesus, Kau sahabat yang sejati. Dalam bahaya Kau menggendongku, Engkau Yesus sahabatku. Engkau Yesus sahabatku. Amin. Ya, itu Amin. itu milik. Saudara jadi milik. Saudara punya identitas baru. Itu kewargaan saudara dari dalam surga. Saudara jadi milik Kristus. Saudara tidak mungkin jadi milik kalau saudara tidak punya meterai Roh Kudus. Tidak mungkin. Karena meterai itu namanya milik. Spraguso. Milik. Saudara kalau milik, Yesus bilang, tidak ada yang dapat merebutnya dari tanganku. Bahkan Bapakku yang lebih besar, yang memberikannya kepadaku, tidak ada yang dapat merebutnya dari tangan Bapakku. Terhadap roh-roh dunia ini, saudara pasti pernah menghadapi, melihat. Saya mulai dari situ ya saudara. Harus membuat clear atau clean gitu, membuat ini bersih gitu, bahwa saudara jangan pernah takut dengan roh-roh apapun yang ada di dunia ini. Ya, santet, guna-guna, doti, apa semua namanya begitu ya saudara ya. Itu tidak berkuasa atas saudara. Ketika saudara punya iman, keyakinan teguh bahwa saudara milik Kristus, identitas saudara baru, jadi pengikut Kristus, murid-murid Kristus.
Itulah kasihnya di dalam saudara. Karena kasihnya itu tidak ada yang dapat memisahkan saudara. Nah, kita maju. Saya cuma mengambil sedikit di situ karena sebenarnya saudara dan saya tidak perlu berlama-lama di situ. Tapi paling tidak saudara ya, harus tetap saya deklarasikan. Harus tetap saudara saya deklarasikan bahwa milik itu karena saudara yang dimeterai. Dan karena saudara milik, tidak ada yang dapat merebut saudara dari tangan Yesus, bahkan dari tangan Bapa yang memberikan saudara dan saya kepada Yesus. Di sorga nanti, di sorga nanti, di sorga nanti, di sorga nanti saudara. Wahyu 22 ayat yang ke-3 berkata, dan kamu akan melihat wajahnya. Saudara dan saya akan melihat wajahnya. Jadi kembali ke pertanyaan saya yang di awal tadi ya. Sebagai pengikut Kristus nih saudara. Sebagai murid-murid Kristus, apa sih yang paling kita inginkan, yang kita rindukan? Bukan hanya ke Yerusalem baru. Bukan hanya ingin ke rumah Bapa. Tapi yang kita mau dan kita rindu adalah ketemu muka dengan muka. Ya, dengan Yesus. 1 Korintus 13 ayat yang ke-12. Tetapi jika yang sempurna itu tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Muka dengan mukanya di mana? Karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar, tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna, tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna seperti aku sendiri dikenal. Amin. Supaya lengkap baca Wahyu 22 ayat yang ke-4. Dan mereka akan melihat wajahnya dan namanya akan tertulis di dahi mereka. Jadi mereka akan melihat wajahnya dan namanya akan tertulis di dahi mereka. Saudara, seharusnya itulah yang kita paling rindukan dalam hidup ini, ya. Satu hari nanti kita melihat dia, ya. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. Itu kerinduan itu. Jadi Yanti tidak hanya bilang saya mau pulang ke Alor. Atau Mira tidak cuma bilang saya mau pulang ke rumah Bapak. Tapi harusnya mungkin seperti Rida bilang saya ingin pulang ketemu Mama. Saudara tahu nggak? Saudara tahu nggak? Itu membangun, itu seperti elemen yang utama. Elemen utama di dalam kehidupan rohani. Kehidupan rohani. Dan ada mama mana yang mau membiarkan anaknya terlantar. Saudara bisa lihat. Jadi ketika saudara dan saya dilengkapi dengan pengenalan akan kebenaran, menjadi hak milik Kristus, maka saudara tidak mungkin ada di dalam keadaan yang dibiarkan. Gak mungkin itu. Ini yang benar-benar kita akan taklukkan, saudara. Yang kita akan taklukkan, ya. Buktikan bahwa
penebusmu itu hidup. Jangan cuma bilang aku punya penebus, tapi buktikan bahwa penebusmu itu hidup. Dan bukan hanya hidup di para pendeta, hidup di orang-orang Kristen yang lain, tapi harus hidup di dalammu. Hidup di dalammu sendiri. My life gitu. Ini hidup saya yang benar-benar apa saudara? Yang benar-benar memiliki identitas yang baru. Menjadi milik. Dan kalau milik, pertama, saudara memiliki divine protection, memiliki perlindungan ilahi. Tidak ada roh apapun di dunia ini yang dapat intervensi kehidupan saudara. Ini jangan ngomong begini ya. Mungkin saya ini ya, mungkin saya ini, mungkin karena ini, sehingga kehidupan saya seperti ini ya. Jangan sebut gitu. Jangan sebut. Jangan punya pikiran seperti itu. Ya. Karena apa saudara? Karena tidak mau Anda memiliki proteksi ilahi. Menjadi milik. Yang kedua, ketika saudara menjadi milik, saudara tidak mungkin ditelantarkan. Matius pasal 6 ayat 33 dan 34. Betul nggak? Matius pasal 6 ayat yang ke-33 dan 34. Tetapi carilah dahulu. Bentar Bu, bentar. Berarti mundur ke ketiga. Ya, ke 32 dan 33. Semua itu bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Amin. Semua itu dicari bangsa-bangsa, tapi Bapamu yang di surga tahu ya bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tahun ini jadi tahun kita mau melihat bahwa kalau kita sungguh-sungguh hidup menjadi pengikut Kristus, menjadi murid Kristus, ada divine protection, ada perlindungan ilahi di dalam hidup saya dan saudara. Dan saudara harus bisa rasakan itu. Kita harus rasakan itu kan. Penebus kita itu hidup, tetapi bukan hidup hanya di luar kita, tapi harus hidup di dalam kita. Amin. Iya, amin ya. Oke, teman-teman, kita sampai situ dulu ya. Pembuka nih ya. Ada identitas baru ya sebagai murid Kristus. Ada nggak yang mau bertanya? Kita punya waktu tanya jawab 15 menit. Silakan. Jadi 21.30 kita harus selesai. Enggak, pertanyaannya bisa dari mana-mana, ya. Nah, ini yang penting ya. Jadi di dalam kita ini pertanyaannya itu tidak harus sesuai dengan tidak harus sesuai dengan apapun. Ya, saudara bisa tanya apa saja karena itu yang saya maksudkan bahwa materi-materinya kita udah punya semua. Sekarang ini kita ingin melihat bagaimana setiap kebenaran itu living in us gitu, hidup di dalam kita. Hidup di dalam sehingga kita bisa menaklukkan masalah itu, ya. Silakan. Pak, boleh sharing ya Pak? Iya, silakan Ko Afi. Bagaimana kalau menurut Bapak, seseorang yang telah mengikut Kristus, dia sudah
dia sudah mempunyai identitas baru ya Pak, yang tadi Bapak bicarakan. Tapi yang saya mau tanya dalam pertanyaan malam hari ini, mengapa orang yang sudah mempunyai identitas baru itu masih merasa khawatir dalam kehidupan hari lepas hari, Pak? Begitu. Oke, terima kasih ya Ko Afi pertanyaannya. Ini pertanyaan yang sering kita temukan loh saudara. Sering ketemukan dalam setiap hari. Jadi seorang pengikut Kristus, murid Kristus, tentu saja udah dimeterai dengan Roh Kudus gitu ya, menjadi milik gitu. Harusnya diperhatikan Tuhan kan, diperhatikan. Tapi pertanyaannya Ko Afi itu menuju kepada bukan Tuhannya, bukan Tuhan, tapi ke orangnya. Kenapa di dalam hidupnya masih khawatir? Kenapa dalam hidupnya masih khawatir? Nah, teman-teman, siapa di sini yang sudah tidak pernah khawatir? Boleh angkat tangan, lambaikan tangan. Yang sudah tidak pernah khawatir. Yang pernah sekali dua kali khawatir. Termasuk saya karena saya sudah angkat. Yang sering khawatir. Oh, Rida sering khawatir, Yanti sering khawatir. Oke. Jadi seperti saya bilang tadi, saya di sini juga mau mengajarkan bahwa kita harus menghadapi yang namanya realitas kehidupan. Harus hadapi. Dan itu tidak boleh. Ini sering banget loh saya lihat teman-temannya. Itu selamat malam, shalom Bu. Shalom Pak, Bapak Ibu semua, shalom, selamat malam. Iya. Jadi ini loh, sering itu di ini loh Saudara. Masalah itu seolah-olah tidak diperhitungkan ya, ini tidak diperhitungkan ketika apa? Ketika menjelaskan mengenai bagaimana firman itu hidup di dalam kita. Sehingga apa? Sehingga masih muncul pertanyaan itu. Dan pertanyaan itu muncul dengan apa? Dengan tidak punya jawaban gitu di dalam. Akhirnya karena tidak punya jawaban di dalam kehidupan masing-masing orang gitu ya. Namanya blunder ya. Blunder itu artinya tidak punya kejelasan gitu. Tidak punya kejelasan. Kita harus buat itu jelas. Harus kita lihat dan kita hadapi dan kita itu nampak jelas di hadapan kita ya. Nah, Saudara gini. Firman Tuhan berkata ya, di dalam sepanjang kehidupan manusia ini, itu digambarkan di dalam kitab Wahyu bahwa perempuan itu dikirim ke padang gurun. Jadi perempuan ini merepresentasikan adalah umat Allah ya, ada orang-orang pilihan dan kemudian orang-orang yang ikut Yesus ya, yang taat kepada firman Allah dan yang ikut anak domba, yang punya nyanyian Musa dan yang punya nyanyian anak domba. Cuma dua klasifikasi. Mereka ini, perempuan ini merepresentasikan orang-orang itu. Itulah orang-orang yang apa? Yang direpresentasikan oleh 24 tahta. Kalau Saudara ingat Lukas 22 ayat 28 katakan, aku akan memberikan kepadamu sebagaimana Bapakku memberikan hak-hak kerajaan kepadaku, aku juga memberikan hak-hak kerajaan itu kepadamu. Kamu akan duduk di atas tahta. Ini orang-orang ini. Duduk di atas tahta. Nah, Saudara, jadi kehidupan kita, sekalipun Saudara juga menjadi pengikut Kristus, menjadi murid Kristus, menjadi milik. Artinya Saudara sudah dimeterai. Identitasnya baru. Kehidupan itu adalah realitas. Padang gurun itu adalah realitas, Saudara. Sekarang kita Saudara menjadi milik Kristus, yang menjadi ini Saudara, yang menjadi pergumulannya adalah bagaimana Saudara supaya bisa hidup di padang gurun. Itu yang menjadi pergumulan ya. Bagaimana Saudara menjadi hidup
hidup di padang gurun. Sampai satu hari nanti, saudara diangkat dari padang gurun itu, masuk ke padang rumput yang hijau. Kau bertepi. Dan kau melihat kemuliaan yang tidak pernah kau bayangkan sebelumnya. Ya, lihat wajahnya dan menikmati sungai air kehidupan yang mengalir dari tahta itu. Keadaannya seperti itu. Saya harus selalu membawa ke situ ya saudaranya. Sekarang bawa ke bawah ya, ke kehidupan sehari-hari. Jadi Koafi, mereka pasti melihat kehidupan, Pak. Jadi ketika melihat kehidupan dan kemudian mereka khawatir, Pak. Saya tambahin sedikit ya Koafi ya. Bukan hanya mereka tuh bukan hanya khawatir, Pak. Bahkan ada yang sampai gelisah, Pak. Kekhawatiran yang menjadi-jadi itu namanya jadi kegelisahan, Pak. Itu pernah terjadi kepada murid-murid. Murid-murid itu kekhawatirannya itu udah numpuk. Sejak Yesus ditangkap, bangkit, terus menampakkan diri, itu kekhawatiran-kekhawatiran itu muncul. Gitu. Ya. Disebut di dalam Injil Markus, ya, Injil Lukas, mereka takut. Gitu. Mereka takut, mereka ketakutan. Jadi kekhawatiran itu, sebelum orang khawatir itu pertama itu takut. Saudara tahu nggak kenapa orang takut, khawatir mengenai hari esok? Kenapa? Karena takut tidak ada apa yang dia perlukan besok. Jadi dia khawatir. Saudara, saya balik nih. Coba kita renungkan. Ini menarik, saudara. Kalau kita renungkan begini itu kita mencoba untuk ini nih, mengexercise atau melatih itu nalar kita. Karena tahu nggak, kekhawatiran itu nggak muncul dari mana-mana kecuali dari pikiran. Yang berbahaya kalau kekhawatiran itu kemudian udah turun ke hati. Kalau turun ke hati namanya kegelisahan. Jadi saya mundur jauh-jauh ya. Pertanyaannya kok Afi mengenai kekhawatiran, tapi saya ingin merangkum semuanya itu supaya kita bisa dapat esensinya. Pertama, orang tuh mulai dari takut, saudara. Gitu. Takut ini tidak ada yang dia perlukan. Kalau itu bergulung jadi namanya khawatir. Dia khawatir. Jadi murid-murid itu mulai dari ketakutan sampai mereka tuh jadi khawatir. Sampai satu titik Yesus bilang jangan gelisah hatimu. Karena Yesus sudah melihat mereka benar-benar udah gelisah, udah numpuk kekhawatirannya. Kita mulai gelisah itu, saudara. Kalau kan gini nih, kalau kita khawatir, kita coba cari jalan keluar kan. Kita khawatir karena apa? Ada yang kita takutkan. Karena kita takut kita perlu ini, nggak ada. Jadi khawatir. Kita cari jalan keluar, kita ketemu, menarik nggak? Pada saat kita menghadapi case yang sama next time, yang kita bayangkan adalah jalan keluarnya adalah ketemu solusinya gitu. Artinya apa? Apa yang kita perlukan itu jadi ada. Ini yang berbahaya memang. Ini yang berbahaya. Ini yang menuntun orang kepada satu pola gitu. Pola gitu. Jadi punya perspektif atau cara pandang. Pokoknya gue harus dapat deh. Mau pakai pinjol juga nggak apa-apalah. Saudara tuh bisa bayangkan nggak? Karena kan atau apa judi online tuh apa namanya gitu ya? Apa aja jalannya gitu? Apa aja jalannya supaya apa? Supaya ada. Supaya saya nggak khawatir. Ini kita pahami itu dulu tuh cara kerjanya. Nah, udah cari banyak cara nggak dapat. Itu muncul hatinya gelisah gitu. Kegelisahan itu. Dan kegelisahan hati ini itu udah bisa masuk ke yang namanya hal-hal lain. Psikis namanya. Kejiwaan. Saudara tahu nggak? Hal-hal kejiwaan ini itu bisa merambat ke tubuh. Ada penjelasan yang sangat akademik dan kemudian juga apa itu istilahnya secara kedokteran yang bisa menjelaskan bahwa apa hormon-hormon adrenalin, hormon-hormon yang lain yang kemudian bisa membuat orang menjadi apa? Menjadi dampaknya ke tubuh gitu. Ya. Orang jadi sakit mah, merasa sakit mah.
sakit perut, pegal-pegal segala macam gitu. Itu lari ke situ. Dan saudara tahu nggak puncaknya apa? Kekhawatiran itu masuk ke dalam kegelisahan, kegelisahan itu gentar gitu. Makanya Yohanes pasal berapa? 14 ayat 27 kalau nggak salah ya. Janganlah gentar hatimu. Jadi jangan gelisah, jangan gentar. Nah ini kalau udah jangan gentar ini saudara, itu orang udah bisa masuk ke yang namanya orang pintar. Gitu. Cari orang pintar. Udah nggak apa? Itu gelisah, ya. Itu gelisah. Di ayat yang sama, di pasal yang sama itu ada catar. Nah, orang mungkin tuh, ya, orang mungkin mengalami itu, ya. Jadi realitasnya itu kita lihat. Nah, jadi kenapa, ya, orang yang sudah ikut Yesus jadi murid masih merasakan jawaban pertama, kok, Afi, kekhawatiran itu normal, lumrah. Orang pasti bisa khawatir. Orang pasti bisa khawatir. Apa yang tidak boleh dengan kekhawatiran? Saya tanya nih. Apa yang tidak boleh dengan kekhawatiran? Apa yang tidak boleh dengan kekhawatiran? Menguasai hidup kita. Alkitab pakai kata menekan, gitu. Ketika itu menekan, gitu. Nah, 2 Korintus pasal 5 kita berdoa. Ayat yang coba baca, Pak. Sebab selama masih diam di dalam kemah ini, kita mengeluh oleh beratnya tekanan. Karena kita mau mengenakan pakaian yang baru itu tanpa menanggalkan yang lama, supaya yang fana itu ditelan oleh hidup. Oke, perhatiin ya. Jadi kita mengeluh, ya, kita mengeluh oleh beratnya tekanan. Jadi yang tidak boleh itu dengan kekhawatiran atau kegelisahan, itulah jangan sampai itu menekan. Nah, bagaimana caranya supaya kekhawatiran, kegelisahan itu tidak menekan? Bagaimana caranya? Dijelaskan di sini tuh. Jadi ada yang namanya pakaian yang baru. Ada yang namanya pakaian yang baru, ada yang namanya pakaian yang lama. Saudara tahu nggak? Kita Zoom ini itu selalu ingin supaya apa? Kita dari hari ke hari semakin menggunakan yang namanya pakaian yang baru. Semakin menggunakan yang namanya pakaian yang baru. Yang namanya roh dan jiwa kita dibaharui terus. Nah, caranya dibaharui terus, dia harus terus ditambah dengan pengetahuan akan kebenaran. Jadi selalu berasal dari pengetahuan akan kebenaran. Jadi, Koafi, tidak masalah tuh, ya. Kenapa orang itu khawatir? Memang khawatir itu adalah alami. Alami. Itu realitas. Kenapa orang khawatir? Kita harus tahu tuh, kenapa khawatir. Orang khawatir karena takut. Orang khawatir itu karena takut. Takut ada hal-hal yang dia butuhkan, yang dia perlukan, yang dia inginkan tidak tersedia. Dia takut karena apa? Dia takut tidak dihargai. Dia takut karena apa? Jadi case-nya itu cuma masalah ekonomi atau masalah sosial, gitu. Ekonomi atau sosial. Dia takut tidak dihargai atau dia takut tidak kebutuhannya itu tidak terpenuhi. Semakin bertumbuk namanya dia semakin khawatir.
Coba dibalik saudara ya. Ada cukup yang kita perlukan. Cukup yang kita perlukan. Bahkan mungkin lebih. Dari hitungan-hitungan udah lebih. Saudara pasti nggak khawatir. Gampang sekali. Coba ini makanya nalar kita pakai. Nalar kita. Misalnya gini. Saya singkat aja ya. Yang kita perlukan dalam 1 minggu ini kita perlu misalnya 1 juta gitu. Duit yang ada 200. Agak takut sih gitu. Agak takut. Gimana ya? Muncul khawatir ketika gimana itu nggak ada jalan keluar. Itu muncul tuh. Karena kita sendiri yang iterasi kan, kita gulung. Gimana ya? Kenapa nggak dibalik? 200 bisa apa? 200 bisa apa ya? Gitu. Itu praktek-praktek gitu kita jalani. 200 bisa apa? Rupanya beli telur 30 itu ada yang harganya 50.000. Ada loh. Ada. Asal pilihnya yang benar. Ada kan? Gitu. Masa telur 30 habis 1 minggu? Enggak lah. Contoh real itu. Itu real banget itu. Saudara, kalau sampai saya punya pengetahuan kayak gitu, itu tadi yang khawatir itu dia mulai terkikis loh. Jadi menghadapinya dengan cara apa? Pakaian yang baru. Pola pikirnya baru, perspektifnya baru. Mohon maaf ya, cara hitung-hitungannya baru. Kalau mau ditempelin yang lebih keren, gaya hidupnya baru. Tambah contoh satu ya. Ini mau Natalan, mau Pasca, atau mau ada event khusus, mau ada nikahan. Ini mau ada nikahan. Atau mau ada acara apa. Baju baru nih, harganya tuh ini segini ya. Harganya misalnya aja ya 1 juta harganya. Uang cuma 300.000 gitu. Saudara bayangkan nggak kalau saudara bilang ini, buka-buka itu tempat baju. Ini baju ini masih bagus ya. Pakai ini aja. 300-nya nggak kepake. Boro-boro mikir kurang 700. 300 saja nggak kepake. Baju baru, pakaian baru, cara pikir baru, perspektif baru, lifestyle baru, saudara jadi tidak tertekan. Khawatir, boro-boro ada khawatir. Yang ada apa saudara? Kerohanianmu terbangun. Terbangunnya apa? Emas, perak. Apalagi? Permata. Tidak bisa terbakar. Diuji, tahan uji. Nextnya datang, nggak ngaruh lagi. Itu dipraktekkan dalam hidup. Benar-benar dipraktekkan. Saudara, di tingkat dimanapun kita ada, itu semuanya teruji. Teruji mau skalanya sebesar apapun, sekecil apapun itu teruji, saudara. Ya, contohnya saya nih, saudara, saya gitu. Mau hadir acara apa gitu nih kan. Kan tantangannya apa, saudara? Masa pakai baju ini? Nanti dibilangin orang bajunya kok sama terus gitu. Itu kan tantangannya kan, saudara. Tantangan buat orang-orang yang kelasnya kayak saya, katanya begitu. Ketika saya tanggalkan, jatuhkan, potong semua itu dari pikiran saya. Pakai baju yang 3 tahun lalu, nggak ada masalah, saudara. Ya. Budget oke, nggak ada kegelisahan, nggak ada, saudara. Nggak ada merasa. Berulang-ulang kita uji seperti itu, muncul seperti emas. Nggak mampan lagi. Bahkan apa, saudara, yang terjadi? Ketika orang lihat kita, malah orang lihat, kok orangnya nggak merasa apa-apa ya gitu ya, nggak merasa tidak dihargai ya gitu. Di sana merasa menarik ya, di sana seperti sudah seperti tornado, di sini adem ayem gitu, diem gitu, tenang gitu. Saudara bisa bayangkan situasi itu. Jadi, kekhawatiran itu adalah realitas kehidupan. Kenapa kekhawatiran? Karena apa? Banyak orang perlu sesuai dengan apa? Sesuai dengan keinginan kebutuhannya gitu. Ada orang yang ingin dihargai, ada orang yang inginnya satu kedudukan, satu itu gitu. Tapi bagaimana tanggapan kita terhadap hal itu? Kita harus menaklukkannya. Tidak boleh tertekan oleh itu, tidak boleh terintimidasi oleh itu. Nah, bagaimana caranya? Kita harus selalu pakai pakaian yang baru. Kenapa ada murid Kristus? Kenapa ada pengikut Kristus yang khawatir?
Karena apa? Nggak pakai pakaian yang baru. Saya ingatkan ya, di level paling bawah, saya udah baca tadi. Bu Lina udah baca ya. Matius 6 ayat 32. Bapamu yang di surga tahu apa yang kau perlukan. Saudara, kalau jalan itu buntu, Tuhan tidak jawab doamu. Tuhan tidak menyediakan apa yang kau perlu. Tuhan tidak menyediakan apa yang kau inginkan. Jalan itu muter-muter. Muter-muter. Itu adalah masa di mana saudara dipersiapkan oleh Tuhan. Satu masa namanya divine preparation. Saudara disiapkan oleh Tuhan untuk satu maksud, untuk satu tujuan. Tentu saja bukan apa-apa yang wow-wow, itu mengenai dirimu sendiri. Sampai satu keadaan di mana apa? Engkau ada pada satu tingkat. Yang namanya tingkat apa? Serupa dengan Kristus. Itu nantilah kita bahas itu ya. Kita bahas yang real dulu. Kita kira itu COVID, tapi sayang sekali udah 21.33 ya. Kita harus sudahi ya. Ya, terima kasih Pak untuk penjelasan luar biasa sekali Pak. Tuhan berkati Pak. Ya, kita berdoa ya, Bapak. Masih banyak pasti yang kau rindu sampaikan kepada kami semua. Batin kami suka akan hukum-Mu. Dan kami rindu selalu untuk Engkau bersama-sama dengan kami. Kami tahu itu. Kami menyatakan akan kekuatan kekuasaan-Mu di dalam hidup kami. Dan itu adalah manifestasi untuk malam hari ini. Biarlah setiap firman ini kau meteraikan Tuhan. Dan biarlah ini menjadi kekuatan yang meneguhkan di dalam setiap hamba-hamba-Mu yang hadir di dalam Zoom Fellowship hari ini, malam hari ini. Di dalam Kristus Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Terima kasih teman-teman. Terima kasih semua.